Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repalina dengan nomor NIM 8605908668. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 tutorial online mata kuliah filsafat ilmu. Saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan definisi di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, baik cara belajar, mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk simak video ini. Yang pertama, makna pilar dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti berdasar atau tiang penyayang utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pendoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus kepada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang kepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menemukan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu King Ngarso Tolodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, atau tindakan sehari-hari. Contoh, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Prinsip kedua, King Madia Bangun Karso, artinya di tengah bangunan semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. Prinsip ketiga, Nuturi Handayani, artinya di belakang memberikan pendorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai bimbingan yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap potensi belajarnya. Soal ketiga, definisi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberikan contoh penggunaan media sosial dan internet secara
bekerja. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dan internet. Namun, ada beberapa tentang seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Soal keempat, redefinisi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus kepada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkreatif di era digital. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.